Assalamualaikum, hai guys teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kali ini aku mau share pengalaman aku. Kenapa harus di hysteroscopy ulang, mau tahu penjelasannya dan apakah jadi di hysteroscopinya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, mensupport video aku. Di video kali ini aku mau hanya men-share pengalaman aku, dan semoga aja bermanfaat buat kalian yang promil, yang mempunyai hal yang sama seperti aku. Jadi aku mau menjelaskan, jadi buat kalian yang biar lebih nyambung videonya, kalian tonton dulu video aku yang sebelum-sebelumnya biar lebih paham gitu ya, biar lebih jelas juga. Jadi kenapa harus di hysteroscopy lagi? Jadi awalnya itu bulan tahun lalu kan aku udah hysteroscopy diagnostik dan nggak lanjut hysteroscopy operatif karena nggak usah kata dokter Herbert. Oke, dari situ udah berjalannya waktu normal-normal aja. Terus setahun kemudian, sekarang 2023, awal bulan puasa itu, bulan puasa tuh kalau nggak salah bulan April ya. Jadi awal bulan puasa itu 3 hari 4 hari sebelum puasa itu aku sudah mens. Nah sebelumnya itu aku mens cuman sehari gitu ya. Terus 2 hari gitu cuman sedikit, tanda-tandanya cuman kayak ya dikit aja, nggak banyak gitu darahnya. Udah dari situ seminggu kemudiannya aku head lagi. Terus headnya itu yang kayak hati gitu ya, darah pokoknya. Itu hampir 10 hari lebih aku masih kayak gitu. Setiap pipis itu pasti keluar darah ya seperti hati ya, geblek-geblek gitu pokoknya. Yasmin juga kalau kadang sekalian pipis atau ibak gitu ya, kadang lihat ibu darahnya kayak cicak, mungkin dia tahu karena darahnya itu besar gitu ya teman-teman. Nah akhirnya dari situ aku agak nggak enak badan nih teman-teman, mungkin karena keluaran darah terus. Pusing gitu ya, kayak nggak bisa beraktivitas lah intinya mah. Terus akhirnya apanya Yasmin sampai pulang biasanya lembur gitu ya, sampai nggak lembur karena mau beliin buah bit. Jadi apanya Yasmin, yaudah bu beli buah bit aja, biasanya kalau kurang darah kan pakai buah bit gitu ya. Nah dari situ kita akhirnya ke klinik Ungu. Ayahnya ada yang nyaranin gitu teman-temannya buat beli jus buah bit yang udah jadi di botol gitu, beli. Nah kita ke situ itu berangkatnya itu hampir 5:30 ya, jadi buka puasa kita di jalan beli itu. Satu botolnya itu 25.000, jadi kita beli 2 botol. Terus aku seharinya dihabisin 1 botol gitu ya, disimpan di kulkas. Jadi rasanya benar-benar kayak bikin jus buah bit kita sendiri, terus pakai madu mungkin tambahannya. Nah dari situ alhamdulillah agak enakan gitu badannya, walaupun masih lemes gitu ya, karena kan keluar darah terus gitu ya. Terus dari situ masih darah terus, aku pakai pembalut yang besar gitu ya. Terus dari situ aku bilang ke suami, kok nggak ada tanda-tanda mau beres ya, ini udah pokoknya aku 10 hari puasa itu masih masih berdarah gitu, masih headnya banyak gitu kayak pendarahan. Terus akhirnya gimana kalau kita cek lagi gitu, ini takutnya kenapa-napa gitu. Terus nggak ada tanda-tanda mau beres headnya. Terus akhirnya aku telepon rumah sakit Primaya. Saat itu aku telepon sekitar jam 7:30 malam ya. Dokter Freddy masih ada nggak jadwalnya? Kebenaran masih ada. Terus sampai jam 8 akhirnya aku buru-buru biar keburu gitu ya, dokter Freddy masih ada gitu. Terus akhirnya kita ke rumah sakit Primaya malam-malam itu. Terus dicek gitu ya, di tensi. Terus ditanya kenapa, aku bilang headnya nggak beres-beres gitu. Terus pusing gitu, soalnya kemarin sempat kayak kurang darah gitu, pusing terus. Terus akhirnya nungguin dokter gitu ya. Sesudah ketemu dokter, aku konsul nih, aku menjelaskan, takut dokternya lupa, dok aku ini gitu. Terus aku bilang ini yang septum uterus loh dok. Oh iya yang saya suruh hysteroscopy waktu kemarin ya udah kita cek ya bu katanya gitu. Terus akhirnya dicek di USG. Nah pas di USG itu dokter menjelaskan, oh iya ini septumnya yang, jadi dokter itu pas udah USG dia diam, dia aja kayak bingung gitu ya, dia kan orang pintar gitu ya ibaratkan. Terus dia bilang
ini dari septumnya Bu, katanya gitu. Ibu bakalan head terus intinya pendarahannya itu dari si septum itu. Terus dokter mikir ibu bakalan headnya kayak gini terus gitu ya, karena si septumnya nggak dipotong gitu. Kemarin saya sudah merekomendasikan ke dokter Herbert, terus dia diem lagi. Kita coba yang kedua kali, katanya gitu. Dokter Firman Santoso katanya gitu. Dia ini di rumah sakit Brawijaya. Dia spesialis di bidang yang histeroskopi, laparoskopi gitu. Terus aku kan pernah baca gitu ya di YouTube atau di sosmed, ada orang yang kasusnya seperti aku tapi nggak tahu sih septumnya panjang apa enggak. Nah itu tuh dia di rumah sakit Bunda, terus dipotong septumnya sampai dia program, terus sampai bisa hamil lagi. Terus saya bilang, dok kalau rumah sakit Bunda gimana? Dokter Freddy langsung jawab, saya merekomendasikan ibu itu bukan berdasarkan rumah sakit, tapi berdasarkan tangan dokter yang sudah bekerja gitu. Jadi intinya dia pernah operasi bareng sama dokter Firman itu, dan menurut dia hasil tangan dia itu benar-benar bagus untuk tindakan kayak gini gitu ya. Dia udah terbiasa gitu. Terus akhirnya cuman agak pricey gitu ya intinya. Terus dokternya bilang, aku bilang, karena yang kemarin aja yang dokter bilang histeroskopi di RSCM, aku sampai pegangan dok sekian juta, ibarat sekian puluh juta gitu. Dokter ini langsung diam, biayanya kalau yang ini agak mahal karena tindakannya lama. Terus ya intinya tindakannya lama sama orangnya yang benar-benar profesional gitu. Kurang lebih di atas 100 juta gitu kan. Aku ya Allah ini operasinya doang dok, kata aku gitu. Ya Bu, ya udah. Akhirnya kata suami, kalau misalkan si septumnya itu nggak dipotong atau ada opsi lain nggak buat diobatin lah intinya gitu. Kata dokternya ya intinya harus dipotong si septum itunya, soalnya kalau misalkan masih ada ya ibu bakalan kayak gini terus headnya gitu, kata versi dokter Freddy. Ya udah akhirnya ya udah, berarti nanti kita pikirin lagi di rumah itu selanjutnya gimana. Ya udah kita, terus dokter bilang terus aku ibu kayaknya HB-nya rendah deh dari muka aku. Terus tangan aku disuruh gini, coba deh tangan ibu giniin, mungkin ininya pucat gitu ya. Ini mah HB ibu kayaknya rendah, kayaknya 9, kata dokter gitu. Akhirnya aku disuruh cek HB, kalau misalkan HB-nya bener-bener rendah banget ibu harus transfusi darah gitu ya. Akhirnya ya udah deh dok, cek lab sambil tanya juga gitu, cek labnya berapa, soalnya kan ini biaya pribadi dulu gitu ya. Urgent waktu itu. Akhirnya aku cek lab. Nah pas dicek lab itu nunggu hasilnya sekitar paling 30 menitan lah kurang lebih ya, 30 sampai 45 menit gitu. Akhirnya nanti dokter menjelaskan gitu kalau udah itu. Terus pas udah dibaca sama dokter, katanya kata si susternya gitu ya, aku nunggu di luar aja, HB-nya masih batas normal, ibu boleh pulang, cuman dikasih dikasih resep sangobion, sama ibu harus menghabiskan pil KB yang seperti biasa aku yang IAS itu, cuman caranya 3 kali satunya itu selama 3 hari, terus 2 kali satunya selama 3 hari, terus 1 kali satunya selanjutnya gitu. Nah ibu harus beli 2 strip pil IAS ya. Akhirnya aku beli 1 dulu sama beli sangobion, karena memang bener-bener aku mungkin kemarin itu pas aku ke rumah sakit itu tuh aku masih bisa berdiri gitu ya, ibaratnya bisa berdiri, bisa jalan itu karena sebelumnya aku alhamdulillahnya minum jus beet gitu ya. Karena sebelumnya ya Allah boro-boro bisa bangun, berdiri aja pusing, kelayangan, lemes gitu ya. Akhirnya ya udah aku beli sangobion tiap hari, 1 hari 1. Kebenaran itu bulan puasa kan ya. Jadi pokoknya setiap pas udah sahur tuh sebelum imsak tuh aku minum obat pil itu sama sangobion gitu. Nah abis dari situ aku mikirin juga sama suami, gimana selanjutnya gitu ya. Masa iya masalahnya bukan tindakan histeroskopinya, tapi septumnya itu mengganggu aku ya. Bayangin aja kalau misalkan harus pendarahan kayak gitu kan mengganggu aktivitas aku lah intinya. Terus badan akunya juga lemes terus gitu ya ibaratnya. Terus sambil ngumpulin mental sama biaya buat histeroskopi, akhirnya suami
tanya-tanya ke pihak perusahaan gitu ya. Kalau misalkan segimanapun biayanya perusahaan ganti kan biasanya kalau kayak gitu, kalau apalagi kalau biaya di luar kota gitu. Tapi kalau ini kan tindakannya aja, bayangin aja harganya ya Allah seharga mobil, tolong. Terus akhirnya ngobrol gitu sama pihak perusahaan. Akhirnya biasanya kalau opsi ibaratkannya harus mengikuti step by step lah gitu. Akhirnya perusahaan merekomendasikan untuk dicek ke Rumah Sakit Hermina Bekasi, karena pernah ada kasus yang seperti aku, bagian akunting di perusahaannya itu pernah ada kasus yang seperti aku, ada septumnya sama headnya itu banyak, lama 2-3 minggu gitu. Dan itu kan mengganggu ya. Intinya yang aku jalanin ini bukan saat ini gitu ya, bukan untuk promil, tapi untuk aku sehat gitu ya. Terus pihak HRD-nya juga bilang ya ini sangat membahayakan, ibaratkan bukan kalau promil kan ya untuk program pribadi lah ibaratkan, tapi ini mengganggu gitu karena kan ibunya jadi kurang sehat kalau misalkan ngedarah terus ya, intinya mah mengganggu lah itu ya pendarahannya itu. Terus akhirnya disarankan untuk ke Hermina Bekasi. Nah kalau misalkan di Hermina Bekasi itu sanggup ya berarti ditindaknya di situ. Terus kita nggak tahu apa-apa itu pihak perusahaan yang biayanya berapa, tindakannya berapa, itu pihak perusahaan. Pokoknya pihak perusahaan sangat-sangat menjamin gitu ya. Kalau misalkan benar-benar di situ nggak sanggup, ya intinya mah harus hysteroscopy. Nah sebelum kemarin itu dokter Freddy memberikan rujukan pas aku kontrol itu untuk di hysteroscopy ulang di Rumah Sakit Brawijaya. Nah ini rujukannya ya, nama aku Rumah Sakit Brawijaya, terus ini aku, terus diagnosanya AUB berulang X septum uteri. Sementara telah diberikan, nah ini atas rujukannya, alasannya itu fasilitas tidak memadai ya, karena kan tenaga medisnya mungkin alat medisnya gitu tidak lengkap lah ibaratkan. Jadi aku bilang ke perusahaan suami juga, ini bukan karena kita pengen di hysteroscopy sendiri, tapi ini memang ada rujukan dari dokter gitu ya, dokter Objin. Nah, akhirnya kita ke Rumah Sakit Hermina Bekasi sesuai dengan arahan dari PT ya. Intinya kalau mau diklaim dari PT berarti kita ngikutin arahan dari sana. Nah kalau misalkan pihak Hermina Bekasi sanggup ya udah berarti dikerjain di situ. Kalau nggak sanggup berarti ke Brawijaya ini dengan si pihak manajemen perusahaannya negosiasi minta kebijaksanaan gitu ya untuk aku tindakan di Rumah Sakit Brawijaya dengan biaya yang segitu gitu ya. Nah akhirnya aku sama suami itu ke rumah sakit. Nah sebelumnya bukan ke Rumah Sakit Hermina dulu, jadi kita konsul tuh. Pokoknya suami itu pulang kerja tuh tiba-tiba pengen tanya gitu ya, langsung ke pihak HRD perusahaan, terus diceritakan bagaimana historis aku, terus dibilangin, terus difotoin juga ini surat rujukan ini sama hasil hysteroscopy waktu aku tahun kemarin di RSCM. Nah ini hasilnya diliatin juga. Nah terus habis itu jam 9 itu setengah 9, jam 9 itu nelpon, terus WA, terus udah menghubungi pihak Hermina Bekasi juga di email. Nah nggak lama kemudian sekitar jam 11 siangnya itu pihak Hermina itu ada yang WA ke suami aku, katanya ini benar dengan ibu ini gitu, kita dari Hermina Bekasi, kapan mau berobatnya gitu. Terus kita bilang besok gimana, hari Minggu ada nggak gitu. Oh ada pak, katanya paling dokter Yudit kalau nggak salah. Ya udah akhirnya jam 8 pagi, Minggu jam 8 pagi, ya udah akhirnya kita memutuskan untuk besoknya tuh minggunya, karena itu kan hari Sabtu ya suami pulang kerja, terus akhirnya kita Minggu ke pulang kerja suami ke Hermina Bekasi, berangkat dari Karawang itu sekitar jam 6:30 dari rumah, isi bensin sama etol itu pokoknya jam 7, karena aku menggunakan mobil pribadi yang kakak ipar, jadi gak usah Grab, karena ngelihat Grab hampir 400.000, terus kita uang biaya seadanya
Akhirnya kita memberanikan diri untuk langsung ke Hermina Bekasi jam 7. Terus kita nyampe ke sana sekitar jam 8 kurang. Terus nah kita kan pas datang itu ke lobby gitu ya, ke lobby di Hermina itu nanya kalau dokter Objin di lantai berapa atau ruangan apa. Akhirnya di gedung kedua lantai keempat, ternyata itu aku lihat gedungnya ada 3 kalau nggak salah. Ya Allah, gede banget. Biasanya aku tahu 1 gedung atau 2 gedung gitu ya, itu 3 gedung kalau nggak salah. Terus parkirannya luas banget, bagus banget pelayanannya, rumah sakitnya, fasilitasnya. Menurut aku Hermina Bekasi patut diacungi jempol. Terus akhirnya kita ke gedung kedua, lantai 4. Di situ aku langsung ke pendaftaran, ngisi pendaftaran untuk apa namanya, biaya asuransi kah atau biaya pribadi atau BPJS. Nah akhirnya pas kita di situ pihak bidan yang nge-WA itu, Pak saya dari dari Hermina gitu ya, dokter Sela, bidan Sela kalau nggak salah, Bapak jadi nggak berobat hari ini, istrinya gitu ya. Akhirnya bilang suami aku motoin gitu, kita udah di antrian udah dapat antriannya gitu. Oh Bapak langsung aja ke bagian suster, nanti di situ ditimbang terus di tensi darah gitu. Akhirnya kita ke situ, terus ketemu sama bidan Sela itu, dijelaskan siapa saya yang harus di historoskopi gitu. Terus dijelaskan kenapa harus di historoskopi, terus akhirnya ditimbang sama ditensi, dijelaskan. Kita nunggu di situ, terus ibu tunggu aja di di depan ruang dokternya gitu, di 893 kalau nggak salah, lupa lagi. Nah akhirnya jadi intinya mah sangat membantu banget ya pihak rumah sakit. Jadi bener-bener mungkin dari perusahaan menghubungi pihak rumah sakit, terus pihak rumah sakit ada orang yang yang menanganinya langsung, ibaratnya mengurus-ngurusnya lah gitu ya. Bidan Sela itu membantu banget, terima kasih. Untuk pelayanannya juga rumah sakit Hermina Bekasi sangat ramah, sangat gercep lah ibaratkan gitu ya. Pas kita datang ke situ ternyata udah diurusin, data-datanya udah di print, jadi kita tinggal di tensi darah gitu sama di timbang mungkin ya. Terus abis itu aku ke ruang depan ruang buat nanti diperiksa. Ibu nanti dilihat di kertas di pintunya. Terus waktu itu belum ada ya, ternyata aku ke bagian nomor 15. Waktu itu baru sampai 14 mungkin. Kok nama aku belum ada, ternyata baru ditulisin gitu. Aku antrian ke 15, dan itu waktu aku ke situ tuh baru antrian sekitar 4 orang 5 orang kalau nggak salah. Akhirnya kita nunggu sekitar jam 9 ya kalau nggak salah, pokoknya sekitar jam 10-an aku diperiksa kalau nggak salah. Nah itu benar-benar deg-degan karena menurut aku harus menceritakan ulang gitu ya, historoskopi harus menceritakan dari awal kenapa tuh. Jadi buat aku tuh kayak aduh takut gagal, takut takut banget menceritakan lagi. Jadi seakan-akan luka yang dulu tuh dikorek lagi gitu, padahal sebenarnya memang kan biar dokternya lebih jelas juga, tapi aku tuh kayak mau audisi, tangan pada dingin gitu ya, pada deg-degan. Ya Allah, suami itu bismillah kata suami gitu. Akhirnya pas waktunya dipanggil, bismillahirrahmanirrahim gitu, kita jelasin pagi dok gitu, terus kita kasih hasil rujukan ini. Nah aku kasih rujukan ini sama hasil historoskopi yang sebelumnya ke dokter Yudit, sambil dijelaskan gitu ya aku jelasin dulu ya dok, dari awal aku melahirkan, aku ceritain bahwa Yasmin lahirnya normal, terus sesudah lahirannya waktu itu dikuret, terus ada sisa plasenta, terus sempat keguguran anak yang kedua gitu, nggak berkembang, terus karena dikuret terus ada septum. Saya bilang gitu, oke, kata dokternya, kita cek langsung USG aja. Terus dia nanya juga sambil aku mempersiapkan di USG itu, ibu anak yang pertama lahirnya normal dok, umurnya matang kan? Terus iya dok, 39 minggu, terus lahirnya tuh hampir 2050 gram kata saya tuh gitu. Terus bilang kalau yang anak kedua itu keguguran kenapa? 6 minggu kata saya tuh, terus nggak berkembang gitu. Oke. Terus aku tuh dipersiapkan untuk USG transvaginal ya, diangkat gitu pakai bantal di sininya. Terus si dokter ini tuh sebelum USG dia bilang gini ke aku,
ibu kayaknya gula darah ibu tinggi deh, terus ibu coba deh cek ginjal ibu. Nah dia sebelum USG tuh bilang gitu. Nah kebenaran teman-teman, jadi sebelum mudik, aku ceritain dulu. Sesudah pas mudik itu aku pulang, waktunya beberapa hari sebelum lebaran gitu kan aku mudik gitu ya. Nah pas mudik itu, sehari mudik itu aku dirawat teman-teman karena menggigil kayak kalau kata anak mah kayak step gitu ya. Akhirnya aku menggigil malamnya tuh ke rumah sakit untuk berobat tadinya, tapi karena di rumah udah minum obat demam tapi masih nggak ngaruh gitu. Akhirnya dirawat, itu tipes sama dicek lab itu gula darahnya sampai 300. Aku nggak pernah hanya ngecek darah sampai ngecek gula darah sampai segitunya. Terus ibu makan apa kok bisa tinggi gini? Nah terus di sebelumnya lagi pas di puasa gitu dicek, udah agak normal, cuman memang udah ada tanda-tanda gula darahnya tinggi gitu ya. Jadi intinya mah warning lah gitu ya. Terus aku mikirnya, oh berarti benar kemarin kata dokter Yudit bilang gitu, berarti bisa tahu banget gitu ya pas aku USG transvagina. Nah ini hasil USG-nya ya teman-teman. Kata dokter nggak ada septumnya, bukan septum. Aku bingung dong. 1 bulan yang lalu kan dokter Freddy bilang yang waktu aku pendarahan itu masih ada septumnya dan harus dipotong. Terus pas di sini tuh nggak ada. Aku sebelumnya pokoknya setiap mau aku berobat, aku mau kemana-mana, aku bilang sama mama mertua, sama mama aku, sama orang tua, sama saudara gitu, minta doanya gitu ya, mau tindakan. Jadi aku udah capek gitu kalau harus menceritakan lagi, intinya menceritakan lagi historis itu, terus harus ngejalanin kayak gini tuh buat aku takut gitu, takut gagal gitu. Ini aja aku hampir maju mundur gitu untuk berobat lagi karena takut gagal. Buat apa kalau gagal lagi gitu. Tapi bismillah kata suami, yakin bakalan sembuh kalau kata suami aku gitu. Nah pas di USG ini terus dokter Yudit bilang nggak ada septumnya bu, ini bukan septum. Kalau rahim ibu terbelah 2 memang katanya gitu. Terus di situ juga aku kelihatan kayak selang gitu ya, kiri kanan. Terus dokter menjelaskan juga udah. Terus dia USG juga sebelah sini. USG sebelah sini. Terus aku kan belum pernah gitu ya USG sampai ke pinggir sini. Itu kenapa ya kata aku. Ternyata kalau kata bidan Sally itu apa namanya, cek ginjal ibu katanya gitu. Terus dokter menjelaskan, bu, ini dokter sampai ngegambarin gini nih. Kalau yang ini memang aku bener gitu, setiap dokter kalau aku konsul menggambarkan seperti ini, uterus di delpis gitu ya. Jadi terbelah 2 kiri dan kanan gitu, lubangnya 2. Terus ibu udah tahu? Udah dok kata saya gitu. Terus aku bilang, dok terus itu penyebab pendarahannya dari apa? Setiap aku head banyak terus pendarahan gitu ya. Ibunya yang harus disehatkan. Tapi kata aku bilang, dokter yang di Karawang 1 bulan sebelumnya menggambarkan seperti ini, terus di tengahnya ada septumnya. Nggak ada septum bu, bukan septum. Tuh sampai dokternya nulis bukan septum. Aku tuh jadi ini yang bener yang mana gitu ya. Sampai sama suami, bukan intinya kalau ibu mau hamil lagi, kalau aku hamil lagi bisa dok, tapi kata dokter yang di Karawang harus dipotong septumnya, terus bisa takut pendarahan lagi gitu. Bukan septum dan tidak ada septum, intinya kalau mau hamil lagi ibu bisa. Buktinya itu anak pertama ibu ada gitu, terus bisa lahir normal, ibu bisa hamil lagi katanya gitu. Terus intinya ibunya yang harus disehatkan kalau ibunya mau hamil gitu ya. Gimana mau ibu hamil kalau ibunya tidak sehat? Terus dokter Yudit itu coba cek lab ibu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi aku disarankan untuk cek lab ini ada beberapa yang harus dicek ya, seperti prolaktin, ferritin, DL, intinya mah kayak yang hormon. Terus kalau ini ferritin teh kalau nggak salah yang zat besinya kurang apa, kalau rendah kah, terus gula darahnya, terus apa kolesterolnya normal atau tidak, intinya mah itu ya ini. Nah akhirnya aku keluar dari ruangan itu sama suami, ya Allah ini nggak ada septumnya, kemana gitu ya. Alhamdulillah nggak ada septumnya, maksudnya teh 1 bulan yang lalu itu ada dan harus dipotong. Terus di dokter Yudit ini bilang nggak ada septum dan bukan septum. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku cerita sama keluarga ini bener-bener kuasa Allah gitu ya, keajaiban Allah. Terus doa dari orang tua juga gitu, dari saudara juga, atau kata saya teh, atau ada doa dari siapa gitu yang salah satunya yang dikabul gitu, biar aku sembuh gitu, terus biar nggak ada setungnya gitu, nggak dipotong, biayanya mahal. Terus akhirnya kita ke kasir untuk ngurusin administrasi sesudah itu. Terus disarankan disuruh cek lab. Nah terus pas di kasir, Bu, biayanya 2.700 berapa, hampir 2.800.000. Nah sedangkan aku ke Bekasi itu hampir bawa uang 2,5 juta lebih kalau nggak salah. Akhirnya kita mikir, tapi ini penting banget, soalnya kan banyak gitu ya rincian ini, terus ini penting biar tahu kalau aku program lagi apa yang harus dibenerin gitu ya. Akhirnya aku mikir sama suami, ya udah bayar yang konsulnya dulu. Konsulnya sama dokternya itu hampir 420 417 gitu. Akhirnya kita bayar itu dulu sambil kita mikir-mikir mau gimana gitu ya. Terus si Bidan Sally menjelaskan kalau ibu nggak dicek lab di sini juga nggak apa-apa, mau di Prodia juga di Karawang nggak apa-apa, yang penting nanti hasil cek labnya dibaca sama dokter. Nah maksud aku, mumpung ada di sini ya udah sekalian aja. Akhirnya kita ngumpulin yang ada uang tuh sebenarnya berapa gitu ya, disatuin semua Shopee Pay aku, uang intinya mah dikumpulin, bisa, insya Allah bisa gitu. Langsung kita ya udah kita ke lab aja gitu ya, ke lab. Cuma dikasih ini sih sebenarnya pas di kasir awalnya masih nih kayak kasih ini buat nanti dicek lab nih, dikasih ini kayak barcode gitu. Terus aku ke bagian lantai 2, ke bagian laboratoriumnya, terus dijelaskan, Bu, ini yang harus dicek, tapi ibunya harus puasa sekitar 10 jam sampai 10 jam suka tayang di itu ya, di rumah sakit. Harus puasa 10 jam. Terus ibu udah bayar belum? Belum, ibu harus bayar dulu, udah bayar baru kesini, terus besok kesini lagi gitu. Misalkan ibu puasa jam 10, berarti ibu besok kesini lagi ya, katanya jam 10. Akhirnya aku mikir ya udah periksa di Karawang aja gitu ya, soalnya kan posisinya harus puasa besoknya kalau ke situ lagi hari Senin ya. Dokter Yudit itu nggak ada jadwal kalau hari Senin, jadi akhirnya ya udah kita disaran mau di Prodia aja. Terus Bidan Sally juga ngejelasin, ibu nggak apa-apa mau periksa di mana aja, yang penting nanti hasilnya dibaca sama Dokter Yudit. Nah akhirnya dari situ aku pulang terus sambil mikirin itu ya, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Terus pulang dari Karawang tuh nggak langsung ke rumah, aku langsung ke Prodia di Karawang. Kebetulan mungkin libur ya hari Minggu, tapi alhamdulillahnya ada yang melayani gitu, satpamnya ada yang harus dibantu gitu. Terus aku bilang mau nanya-nanya, Pak, kalau periksa ini biayanya berapa gitu. Akhirnya nanya ke pihak Prodia Karawang karena ada program apa gitu ya, jadinya 1.600.000 berapa gitu ya, hampir 1.652.000 apa. Ya udah saya nanya-nanya dulu, gimana ibu harus puasa selama 12 jam, misalkan ibu puasa dari jam 10 besok kesini, katanya jam 10 atau pokoknya ibu jam 8 puasa, besok ibu jam 8 lagi kesini gitu intinya. Boleh selama puasa hanya boleh minum, gak boleh makan. Nah aku tuh tinggal cek ini aja nih teman-teman, tinggal cek lab ini aja sambil nungguin biayanya, karena kan setiap aku ke dokter itu dirembes, tapi dirembesnya bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan, kalau di atas 1 juta biasanya 1 bulan. Nah teman-teman mohon doanya supaya hasilnya baik-baik aja. Aku percaya akan kuasa Allah ya Allah, yang namanya doa orang tua, terus doa saudara-saudara, atau mungkin salah satu kita yang sepele, mungkinnya kita pernah sodako sama siapa, mungkin menurut orang itu nggak seberapa, menurut kita mungkin nggak seberapa, tapi kan mungkin menurut orang itu mungkin kepake, ibaratkan ya, apa salah satunya dari doa dari kita kita sedekah kita, apa dari orang tua. Keluarga aku sampai bilang, ya Allah ini kuasa Allah banget, makanya aku ya Allah kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu ya. Allah yang ngasih penyakit, tapi Allah yang ngangkat. Aku selalu doa, ya Allah. Saudara aku memotivasi aku bilang gini, pasrahin sama Allah, jangan pernah takut gagal. Kalau kita takut gagal,
artinya kita nggak percaya gitu kalau ada Allah gitu. Pasrahin aja, karena penyakit ini datangnya dari Allah, biar Allah yang nyambut lagi gitu. Nah, yang di aku tuh pikirannya takut gagal, kalau gagal kan takut dicabut rahim, takut diangkat, takut jebol, takut gak bisa punya anak lagi. Jadi aku awalnya maju mundur buat berobat lagi, takut gagal gitu. Akhirnya suami bilang, yakin Bu, yakin bakalan sembuh gitu. Bismillah. Pas ngecek nggak ada septumnya itu, kuasa Allah ya Allah. Pada 1 bulan yang lalu di USG di Dokter Freddy itu masih ada septumnya dan harus dipotong. Tapi pas kemarin cek di Dokter Yudit bener-bener hilang. Kuasa Allah banget, 1 bulan si septumnya hilang. Secara logika kan mungkin ini septum kemana gitu ya, aku mikirinnya, ya Allah ini septum kemana gitu. Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, cuman mungkin buat si Juwil doang, buat angkat penyakit. Ya Allah, bener-bener Allah yang ngasih penyakit, Allah yang ngangkat gitu ya. Terima kasih buat orang yang pernah doain aku. Buat kalian yang promil, semoga kalian juga semangat buat promilnya. Kalau gagal coba lagi, intinya mah pasrah, serahin sama Allah. Apapun yang terjadi ya Allah, Allah udah merencanakan yang lebih baik. Mungkin menurut kita jalan ini jalan ini misalkan kayak kemarin aku takut gagal, tapi akhirnya aku pasrah aja, biar Allah yang ngasih jalannya, biar Allah yang ngelancarin segala-galanya. Pasrahin aja penyakit ini ke Allah. Tapi akhirnya ya Allah mendengar doa-doa aku, doa-doa orang tua gitu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf ya aku jadi sedih, menangis bombay. Semoga video ini bermanfaat. Semangat buat kalian yang promil. Aku membuat video ini nggak ada bermaksud apa-apa, tidak menjelekkan siapapun. Aku hanya men-share pengalaman aku. Semoga ada yang pernah mengalami hal yang seperti aku, kalian bisa bangkit, bisa semangat. Nggak ada yang nggak mungkin, kita pasti sembuh gitu ya. Kalau dikasih rezeki lagi, alhamdulillah dikasih rezeki anak. Kalau enggak juga, yang penting aku sehat, bisa sehat terus gitu intinya mah. Kalau kitanya sehat kan aktivitasnya lancar, terus anak keurus, suami juga keurus gitu ya. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.